bahwa cara saya untuk mengidentifikasi kasus ini termasuk dilema etika atau bujukan moral adalah dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi. Kemudian saya menyimpulkan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan, baik itu berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral. Kita ketahui bersama bahwa bujukan moral itu adalah bahwa dilema etika itu merupakan sebuah situasi di mana keduanya benar, pilihannya benar dengan benar, sehingga ini menjadi butuh penanganan lebih intensif gitu ya. Sedangkan bujukan moral adalah situasi di mana ketika kita dihadapkan antara benar dan salah. Izin kira-kira seperti itu. Terima kasih. Pada prinsipnya saya mencoba untuk berpikir dalam mengambil keputusan. Antara lain ada 3 prinsip yang biasa saya gunakan, adalah berbasis hasil akhir, kemudian berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Kira-kira demikian. Biasanya ada beberapa langkah yang saya coba terapkan untuk mengambil keputusan. Yang pertama sekali adalah mengenali nilai-nilai yang bertentangan tersebut. Dari permasalahan yang muncul ada nilai-nilai yang bertentangan, itu pertama kali saya identifikasi. Kemudian menentukan siapa yang terlibat, subjeknya siapa saja dalam permasalahan tersebut, situasi tersebut. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian menguji benar atau salah, kemudian seingat saya pengujian paradigma, benar lawan benar ya, tentunya kita uji. Kemudian melakukan prinsip resolusi, kemudian investigasi lebih lanjut, kemudian membuat keputusan, kemudian baru merefleksi yang terakhir. Kira-kira demikian langkah saya yang biasa saya tempuh untuk mengambil langkah-langkah keputusan. Terima kasih. Seperti saya sampaikan tadi di jawaban sebelumnya, bahwa hal yang paling efektif ketika saya mengambil keputusan adalah yang pertama, yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Saya pikirkan nanti kalau saya ambil keputusan seperti ini akhirnya seperti apa ya. Nah, itu yang menjadi prinsip pertama, sehingga keputusan saya menjadi efektif. Kemudian berorientasi pada aturan yang benar. Kalau kita sudah ada pada sesuai dengan aturan yang benar, insya Allah keputusan yang kita ambil tentu menjadi keputusan yang bisa diterima oleh banyak pihak. Dan yang ketiga adalah mengutamakan rasa peduli, bahwa apa yang kita putuskan adalah bentuk dari kepedulian kita. Demikian, terima kasih. Untuk tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, tentu banyak yang bisa saja terjadi. Peluang-peluang tantangan itu banyak, terutama pada hasil akhir, bahwa keputusan yang kita tetapkan atau kita ambil tentu ada saja yang kurang berkenan atau kurang puas dari hasil yang kita sudah tentukan, walaupun itu sudah berdasarkan kebenaran. Karena masih banyak pola-pola pikir bahwa kebenaran adalah versi mereka masing-masing, bahwa yang benar adalah atas dasar perspektif mereka, bahwa yang benar adalah atas dasar pendapat mereka, seperti itu kira-kira. Jadi memang tantangan-tantangan tersebut
tentu bisa datang dari dalam maupun dari luar. Nah, tentu saja apa yang kita ambil adalah keputusan yang bisa meminimalisir ketidakpuasan dari beberapa pihak. Demikian. Terkait tata kala atau jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika, tentu kita lihat urgenitasnya. Kalau kasus itu sangat urgent, tentu menjadi skala prioritas untuk segera kita selesaikan. Kalau itu masih bisa kita pelajari lebih lanjut, masih bisa kita investigasi lebih lanjut, tentu kita boleh membutuhkan waktu. Namun kalau itu menjadi urgent, keputusan itu harus kita segera ambil, tentu menjadi skala prioritas dan harus segera diselesaikan dengan 3 prinsip tadi yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi tentu saja skala prioritas itu kita utamakan dalam tata kala atau jadwal terkait dengan penyelesaian permasalahan. Demikian. Namun tidak mengurangi prinsip-prinsip pengambilan keputusan tadi. Walaupun kita ingin sesegera mungkin mengambil keputusan, tapi harus melalui proses langkah-langkah dan prinsip-prinsip yang kita gunakan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Tentu sebagai pimpinan sekolah, saya memiliki wakil, memiliki kelengkapan-kelengkapan untuk membantu kinerja saya. Tentu itulah pihak-pihak atau faktor-faktor yang bisa mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Pendapat, pandangan, kemudian fakta-fakta yang bisa mereka sampaikan itu sangat membantu saya. Kemudian sarana juga menjadi penting untuk mempermudah saya mengambil keputusan. Kemudian sumber daya manusia pun juga sangat menentukan mudahnya saya dalam mengambil keputusan, kira-kira demikian. Dan banyak faktor lain, misalkan dukungan, kemudian kesepakatan, itu juga menjadi penting dalam mempermudah saya mengambil keputusan. Terima kasih. Alhamdulillah, pengalaman atau pembelajaran yang saya ambil pada saat saya mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika tentu banyak sekali. Tentu itu pengalaman yang menjadi memperkaya atau menambah kompetensi saya dalam nantinya mengambil keputusan-keputusan lain. Dan tentu pelajaran yang sangat berharga adalah tentu datangnya dari pihak atau dari hasil akhir ketika keputusan itu saya ambil. Tentu sangat beragam, dan keberagaman inilah yang menjadi pengalaman buat saya untuk mengambil keputusan-keputusan selanjutnya. Ya, demikian, terima kasih. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu dilema etika, apa itu bujukan moral. Kalau dilema etika artinya dari kata dilema. Nah, ini membuat kita menjadi dilema ketika dihadapkan oleh dua pilihan yang kedua-duanya merupakan kebenaran. Yang kedua, bujukan moral. Yang bujukan moral ini adalah ketika kita dihadapkan dengan kondisi pilihan yang dua pilihan, yang pilihan pertama mengandung nilai kebenaran, pilihan kedua mengandung nilai kesalahan.
Yang pertama, mengumpulkan data dan fakta berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi. Yang kedua, meminta pendapat pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang dihadapi. Yang ketiga, menguji keputusan yang akan dibuat, apakah keputusan tersebut mengandung lebih banyak manfaatnya dan lebih sedikit mudaratnya atau sebaliknya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang pertama tentu kita perlu mengidentifikasi masalah atau kasus itu sendiri. Setelah kita identifikasi, maka langkah berikutnya adalah kita mengumpulkan data dan fakta terkait dengan kasus yang sedang dihadapi. Yang ketiga, melibatkan pihak-pihak terkait untuk bermusyawarah agar keputusan yang dibuat didukung dan merupakan pendapat pihak-pihak yang terkait. Dan yang keempat, sebelum keputusan itu dikeluarkan maka perlu diuji terlebih dahulu kira-kira keputusan tersebut benar atau salah, kemudian banyak maslahat atau justru mudaratnya. Yang ketiga juga secara legal atau regulasi yang ada bertentangan atau tidak. Barulah setelah langkah-langkah tersebut dijalankan maka diambillah sebuah keputusan. Yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika, yang pertama tentu data dan fakta yang kita peroleh. Dari data dan fakta itu kita akan rumuskan dalam musyawarah, sehingga lewat musyawarah keputusan itu diambil. Ada prinsip yang saya tanamkan bahwasanya musyawarah itu insya Allah membawa berkah. Yang saya anggap tantangan dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah bagaimana keputusan tersebut tidak merugikan kedua belah pihak. Keputusan tersebut dianggap adil bagi kedua belah pihak. Tentu saja adil di sini bukan berarti ya keduanya diposisikan terhadap hal yang sama, tetapi adil di sini adalah sesuai dengan porsinya. Dan itulah yang menjadi tantangan, karena terkadang apa yang kita putuskan belum dianggap adil oleh salah satu pihak. Ya, kita perlu melihat terlebih dahulu apakah memang kasus itu harus saat itu diputuskan. Tetapi yang biasa saya alami, jika kasus terkait dengan dilema etika, maka saya tidak langsung memutuskan, karena banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus ditentukan. Oleh karenanya saya akan melakukan langkah-langkah yang sudah disebutkan sebelumnya, mulai dari mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data dan fakta, kemudian bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait, dan terakhir adalah menguji keputusan itu sendiri. Itu yang saya lakukan. Jadi kesimpulannya tergantung masalah atau kasusnya. Jika kasus itu memang harus diselesaikan saat itu, ya saya harus mengambil keputusan tentunya. Tapi jika kasus itu tidak perlu diselesaikan saat itu, ya maka
Tentu saya akan lakukan langkah-langkah prosedural yang sudah saya sebutkan tadi. Demikian. Seperti yang sudah saya sampaikan, dalam mengambil keputusan saya akan melibatkan pihak-pihak terkait. Nah, pihak-pihak terkait inilah yang saya anggap akan membantu saya untuk mempermudah dalam hal pengambilan keputusan. Jadi ya kita letakkan kasusnya atau masalahnya, kemudian kita tentukan siapa pihak-pihak yang bisa terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus tersebut. Dari semua hal yang disampaikan, menurut saya pembelajaran yang bisa saya ambil adalah bahwasanya dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika tidak sesederhana yang kita bayangkan. Maka setidaknya kita perlu melakukan langkah-langkah dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, adapun langkah-langkahnya sudah saya jelaskan di pertanyaan atau di jawaban saya sebelumnya.